saya ditanya gitu kan. Itu Pak habis masang banner, saya bilang gitu. Terus Mas baru ya? Langsung nembak gitu. Mas baru ya? Iya Pak, bener Pak, saya baru hari ini kerja. Oh baru hari ini, selamat bergabung ya, kata dia. Betah-betah ya kerja di sini. Saya lihat kamu agak beda orangnya, kata dia gitu. Buktinya kamu bisa ngeliat saya. Lah, pas kita lagi beresin, tiba-tiba ada suara. Tak, jatuh. Saya pikir ini apaan ya? Ternyata tempat tisu jatuh. Udahlah, ambil gitu kan. Saya ambil, saya taruh lagi. Pas sudah ditaruh, ada kepala nongol dari ujung. Anjir. Kalian cari siapa? Terus ngomong gitu. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seorang teknisi perawatan hotel yang ada di Bekasi. Jadi selama dia bekerja nih banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor yang gue bilang ngeri banget, serem banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Tito. Halo Bang. Iya. Thank you Bang. Bang Gilang, ketemu lagi. Datang lagi deh Bang. Karena banyak yang minta kemarin. Iya, saya Mana juga nih lihat sih komennya. Iya. Ramai banget. Dan memang sesuai 42. ini Bang, sesuai di video yang kemarin yang video pertama kan memang kita udah bilang memang kejadian horor yang lu alamin ini masih banyak banget dan kemarin tuh di video pertama udah over durasi kan. Betul. Jadi oh ya udah Bang lanjut next aja di part keduanya. Nah ini kita bikin part 2-nya. Jadi ini kali ini malam ini ya mau nyeritain memang lanjutan yang di video pertama itu di hotel yang di pertama itu. Terus nanti juga lu bakal nyeritain katanya di hotel-hotel selanjutnya ya. Betul. Setelah lu resign dari hotel itu ya. Iya. Oke, itu ada di berapa hotel lagi Bang yang lu mau ceritain rencana? 1, 2, 3, 4 mungkin ya. 4 hotel. 4 ya, sampai 5. Itu pindah-pindah memang ya? Pindah-pindah. Pindah-pindahnya karena kejadian horor apa gimana? Ya salah satunya kejadian horor yang membuat mempengaruhi sisi kesehatan sih Bang. Oh kalau gitu. di sayanya gitu jadi ngerasa yang badannya jadi bisa dibilang sakit-sakitan. Oke. Ya berobat akhirnya katanya ketempelan terus. Dari yang sebelumnya udah berobat, katanya ketempelan mulu kayak gitu. Tempelan mulu. Iya. Perangko kali pengen banget ditempelin kan gitu. Ini nanti pokoknya bakal diceritain detailnya Bang ya. Lanjutan dari video yang pertama yang pastinya kejadian horor saat menjalani pekerjaan sebagai teknisi perawatan di hotel ya. Dan buat teman-teman nih yang penasaran sama ceritanya Bang Tito, nonton video ini dari awal sampai habis karena video malam ini nggak kalah seremnya dari video Bang Tito yang pertama. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang dan cepet ya 1 juta subscriber ya. Ya, Oke, harus. Amin. Bang Tito, langsung kita mulai ya ceritanya. Siap. Ya kalau ada yang belum nonton di video selanjutnya yang sebelumnya, ya, di sini saya sebagai teknisi perawatan hotel di salah satu hotel di Bekasi, di mana job desk saya di saat itu adalah melakukan pengecekan semua peralatan yang ada di hotel tersebut, dari mulai kelistrikan, air, sama kolam renang, area-area semua lah yang ada di situ. Saya ngecek semua, yang terutama kalau ada komplain-komplain dari tamu, misalnya ada masalah apa di toilet, shower, ya kurang lebih
ya kita yang menangani itu gitu, yang melakukan maintenance atau perbaikan. Kita di situ kan kerjanya 3 shift. Ya, sistemnya shifting, jadi pagi, siang, sama malam. Itu kalau malam ada yang komplain juga ya? Ada ya? Jam 1, jam 2 ada bang, jam 3 ada aja. Kalau pas kita masuk malam masih ada, biasanya kayak gitu. Nah, salah satu contohnya, jadi waktu itu pernah salah satu kejadiannya nih bang ya, di jam mungkin belum malam ya, sekitar jam 8, jam 9 malam. Itu kejadiannya, tapi saya baru dapat kabar ya mungkin sekitar 20 menit setelah kejadian itu, ya kita lakukan pengecekan bahwa di situ katanya ada masalah. Dia bilang kan dari pihak resepsi ada masalah, pokoknya cek aja. Ya, kita nggak dikasih tahu kenapa-kenapanya, karena emang si tamunya bilang minta check out aja buru-buru. Jadi salah satu tamu check in di lantai 1, waktu itu kejadiannya. Nah kemudian dia menyewa kamar yang mengarah ke kolam berenang, ya lebih tepatnya di kamar ganjil lah. Si tamunya ini dia itu salah satu aparat lah negara. Salah satu aparat? Iya, oknum lah yang nginep kayak gitu, nginep di situ. Katanya sih lagi ada tugas lah di situ. Nah terus singkat cerita, dia itu kan check-innya siang ya, jam 2-an. Ya waktu itu nggak ada masalah karena saya masuk shift sore, saya nggak tahu check-innya jam berapa. Yang pasti kalau check-in itu kan dari jam 12 sampai jam 2 ya, kurang lebih. Dia check-in lah. Nah infonya sih jam 2-an dia baru datang naruh barang. Jadi dia ini belum sempat ke kamarnya. Dia sendiri apa berdua nih? Sendiri waktu itu. Barang dianterin sama bellboy segala macem, ditaruh, ya dia cuma nerima kuncinya aja. Terus dia pergi lagi. Dari lobi dia cabut, entah katanya mau kemana dulu gitu kan. Masih pakai pakaian dinas lah, cuma masih pakai sendal waktu itu kan. Terus dia pergi sekitaran jam 8 malam lah kurang lebih. Belum sampai malam banget waktu itu. Jam 8-an dia masuk lah. Si tamu ini masuk ke kamar tersebut di lantai 1. Ya seperti biasa kalau tamu kan pasti dia mau bersih-bersih dulu gitu kan. Mau bersih-bersih dulu, mandi segala macam mungkin gitu kan. Nah akhirnya dia bersih-bersih, kamar mandi lah. Setelah itu pas dia selesai mandi kan dia kalau di hotel ini kan masuk sebelah kirinya pasti kan kamar mandi atau sebelah kanan, tergantung pintunya ya, posisi di mana. Nah di situ ada tempat tidur. Di sebelah sana tuh di pojok ini, kalau untuk lantai 1 emang agak dimensinya agak lebih luas, jadi di pojok itu ada sofa. Tapi nggak terlalu mojok banget, ada hordeng di situ. Nah, di situ dia bersih-bersih segala macem. Dia ini keluar nih, selesai dari kamar mandi kan. Nah, saya lagi andukan nih, andukan kepala segala macem. Nah pas dia keluar, dia jadi kan ya kayak ruangan ya, kamar mandi kan kayak ruangan. Dia keluar tuh dari ruangan. Awalnya dia dari dalam kamar mandi udah notice katanya kayak nyium aroma apa ya, kayak kembang-kembang gitu kan, kembang 7 rupa segala macem lah, kayak orang habis mandi kembang. Padahal dia pakai mandinya ya sabun dari kita, nggak ada bau kembangnya gitu, nggak bau bunga sama sekali. Akhirnya dia keluar, belum ada apa-apa, masih andukan ya kan. Andukan pas dia mau pakai baju, baru mau ngambil baju lagi pilih-pilih, terus dia dengar suara nih, ada suaranya tuh kayak berat, kata dia, suara nenek lah bisa dibilang, berat. Nah dia ngerasain kayak ada di belakangnya. Jadi si kan tadi keluar dari kamar mandi, nah ini cermin nih, cermin gede bang, mantul. Pasti kan dia mantul ke kasur dong, otomatis. Pas dia lagi pakai baju kan gini ya, nggak terlalu kelihatan kitanya. Tapi dia di mata dia ngelihat di cermin ini ada yang duduk di kasur, tapi belakangin dia. Duduknya kayak gini biasa, gitu kan. Cuman beginilah posisinya. Nah dia kan di sebelah sini ya, pojok. Dia lagi pakai baju, dia kaget kan, kok ada orang. Pasal saya check-in sendiri. Nah, terus ditanya sama sininya kan, si tamunya bilang, siapa kamu gitu kan? Siapa kamu? Sampai 3 kali. Ada dia nengok. Lah, pas nengok, wajahnya sosoknya ya tua, kayak gimana, kayak keributan, tapi itu senyum. Nah, senyumnya ya
lumayan ngeri. Mukanya hancur, terus kayak bentuk tengkorak doang, tapi emang dia pakai kain posisinya. Jadi dia kayak nengok gini, kayak pakai kain gitu kan, baju kebayaan. Langsung kabur saat itu, langsung pergi. Si tamunya teriak-teriak katanya ada setan, ada setan, ada setan, kayak gitu. Oh makanya makanya abang dapat cerita ini dari si tamunya ini. Iya, nah saya pikir kan waktu itu dari awalnya itu kan si FO-nya nih yang ngontak ke pihak security sama engineering. Dia FO ini bilang katanya, tolong nih dibantu, ada trouble di lantai 1 gitu kan. Minta tolong dicek. Gitu, soalnya tamunya panik nih lari ke bawah. Oh iya gitu. Saya langsung kontak lagi ke Danru kan. Pakai HT waktu itu. Ya kita kodein kan security 102 di mana posisi. Oh di lantai sekian gitu. Bisa ke lantai 1 nggak dampingin gitu. Terus kata si security, oh siap 86 dia. Ikut ke situ, saya juga kan perjalanan nih dari basement ke arah lantai 1. Dia nyamperin ke situ sama Danru, ada apaan? Nggak tahu katanya, suruh cek kamar ini 115 waktu itu kan. Suruh ngecek. Oh yaudah, kan kita ngeliat dulu ya, namanya pintu yang nggak berhadapan agak minggir. Kok pintunya kebuka ya gitu kan, berantakan. Awalnya bau apa ya, bau kembang emang berasa banget tuh sampai keluar ke koridor. Apalagi karena ruangan itu udah ditempatin lantai itu, jadi AC-nya lumayan udah dingin, menyebar kan aromanya, menyebar. Terus kita masuk, emang posisi emang gelap waktu itu kamarnya. Jadi si kuncinya dicabut sama si tamunya kan pakai kartu ya, ditaruh tapi diambil sama dia pergi. Nah kita kan punya nih kuncinya buat sekedar nyalain mah bisa di situ kan. Nah terus kita coba cek ke dalam, memang baunya nyengat banget tuh. Seriusan itu? Iya, nyengatnya ya luar biasa deh. Kata saya, ini siapa sih yang mandi? Kok baunya gini amat ya? Kebayangnya udah aneh-aneh waktu itu kan. Sama Danru juga, nih kita kayaknya suruh ngapain nih gitu kan. Ya udah telepon FO, udah suruh ngapain gitu kan. Terus saya telepon FO-nya, beresin katanya. Minta tolong diberesin si barang-barangnya gitu kan. Beresin, oke kita bantu beres-beres segala macem. Emang lampunya kita nggak nyalain, jadi cuman lampu yang pas koridor depan baru masuk doang. Yang sananya mah biarin aja gitu kan. Nggak kita nyalain, terus kita beresin. Nah, pas kita lagi beresin, tiba-tiba tuh ada suara berat. Saya pikir saya doang. Si Danru ngomong, lu dengar nggak ada suara? Suara apa bang? Suara kayak gimana ya, orang kayak merintih tapi kayak pengen kayak ketawa, merintih tapi berat. Tapi kita kan si Danru di sebelah sini ada ke TV. Saya di sini lagi beresin baju-bajunya kan, masukin koper. Iya Pak, saya gitu kan. Ambil beres-beres nih, nggak ada yang ngeh tuh. Danru ngadep ke tembok, saya ngadep ke sini ke lemari. Beres-beres, tiba-tiba ada suara. Butak, jatuh. Saya pikir ini apaan ya? Kaget kan kalau namanya lagi sepi sunyi. Di situ kan, butak jatuh. Oh, ini apa? Ternyata tempat tisu jatuh. Awalnya, plak lah. Kan kita di sini, sama di sini. Tisu kan di meja sana dekat. Jadi ruang sofa aja ini depannya ada meja kayak gini. Ada kotak tisu. Ini kan kotaknya di tengah-tengah ya. Jatuh plak kayak kan. Kita inisiatif kan. Wah, udahlah, ambil gitu kan. Saya ambil, saya taruh lagi. Pas sudah ditaruh, ada kepala nongol dari ujung. Anjir. Dari ujung hordeng. Jadi kan nih sofa lah kayak gini ya. Di sini ada ujungnya hordeng. Dia kan kalau biasanya tuh dia ngolong ya. Hordengnya ngolong. Dia nggak masuk akal kan. Kolongnya itu pasti langsung pas gitu plafonnya. Ada lampu gitu. Tapi itu ada kepala nongol ke bawah. Kalian cari siapa? Dia ngomong gitu. Pas abis itu si Danrunya bilang, wah nggak beres sih, langsung kabur kan. Itu siapa? Kepala siapa gitu kan. Gak lama beleduk jatuh, itu gelundung kepalanya. Iya jatuh ke bawah. Kita ngelihat berdua-dua itu di depan sofa, geluduk. Kepalanya lepas ya ulang gitu kan. Terus kata si Danrunya, nggak iya gitu kan. Udah dia nggak beres. Udah langsung buruan.
kok separah itu ya? Gila. Ya itu kayak gitu. Nah pas dia gelundung kan, namanya gelundung kan pasti ada sisi yang bakal kita lihat ya. Ya itu sosok si nenek-nenek itu yang tadi dideskripsiin sama si tamu, bentukannya kayak tengkorak gitu kan, terus berkerut tapi kayak bener-bener yang kurus banget. Itu dia senyum. Ya kita langsung lari lah ngeliat kayak gitu. Langsung buruan kabur aja, nggak mikir panjang udah. Terus kita langsung bawa perabotannya kan, barang-barangnya ke FO. Ya si tamunya udah di lobby udah begini aja, ketakutan kayak gitu. Iya, tempat ini berentet banget ya kejadiannya. Tisu jatuh, diambil, tiba-tiba udah pala nongol nih. Iya, pala nongol. Di ujung hordeng ya? Di ujung hordeng. Yang nggak mungkin ada orang di situ, orang tutup rapet. Tiba-tiba dia ngomong, kalian cari siapa? Iya. Jatuh abis itu. Jatuh, plek, kayak gimana kita nggak ngacir saat itu. Wah ini nggak beres. Udah langsung bawa kopernya, ada 2 kan, dia 1 saya 1, langsung kabur nabrak-nabrak. Tunggu, ini di kamar yang sering ada tulisan itu bukan? Sering ada tulisan aku di sini. Bukan. Beda kamar. Beda tapi kamar. Di lantai 1 juga. Masih sama. Nih di kamar yang pertama itu, yang maksudnya yang berderet itu, yang iya. serem. Yang ngadep ke rumah kosong itu, bukan? Bukan. Di depannya. Jadi bisa dibilang ya di lantai 1 ya lumayan. Jadi emang kamar-kamar di lantai 1 ini rata-rata horor? Rata-rata. Kalau yang ada tulisan itu 122 kan? Iya. 122 saya ingat ya, kamar 122 itu ada tulisannya ya. Aku di sini ya, nggak hilang-hilang itu tulisan. Nggak hilang-hilang. Udah di Bahkan sampai sekarang pun masih ada itu tulisan. Jadi kalau mungkin sahabat loceng nginep di hotel itu dapat kamar 122, kalian lihat di balik pintu itu ada tulisan aku di sini. Kalau kalian jeli ya. Kecil nggak sih tulisannya? Kecil ya? Ya sedang lah. Sedang segini. Ya, kurang lebih. Kejadian selanjutnya itu adalah dimana kita pasti ada shift 3, mulainya itu kan jam 11 malam. Kan kita setelah briefing malam, kita pasti langsung patroli nih keliling hotel itu, udah seluk-beluknya bersama dengan pihak security sama Danru. Waktu itu pasti didampingin. Kita awali dulu pasti dari bawah kan. Waktu itu entah kenapa si Danru bilang, gue mau ngambil casan dulu ya. Jadi di basement ini kan emang pusat perkantoran kita semua nih, karyawan. Oh, oke. Di basement nih. Nah ada office-nya security juga di situ. Oh itu di basement juga di ya? Di basement. Waktu itu iya. Jadi si security ini bilang mau ambil casan dulu. Gitu. Oh mungkin mau sekalian nongkrong kali di atas gitu kan. Oh ya udah, nggak apa-apa. Iya Pak. Gue ke office dulu. Gitu. Sekalian ngecek itu basement segala macam, gampang ntar foto mah. Ya bilang gitu kan. Oh ya udah, hati-hati loh. Ya. Gue sini aja ya nungguin ya. Sambil nyebat lah. Ayo udah, ditungguin sama security di depan. Nah terus saya jalan sendiri ngecek ke area basement lah semuanya. Nah di basement ini kita kan punya ruangan pompa. Pompa sama sebelahnya ruang pompa nih ada tangga gitu. Itu ruang air kotor segala macem situ. Awalnya kita masuk ke ruang air kotor dulu di atas. Sebelum naik itu saya ingat banget, itu kan pintunya besi. Naik tiba-tiba kebanting pintunya. Bang aja. Pintunya kan besi ya. Saya kaget langsung lompat, turun dulu saya liatin tuh. Nah saat itu saya lihat cuma ada sosok bayangan hitam yang saya lihat di depan pintunya persis. Karena emang di situ juga gelap kan, samar. Oh bayang, siapa tuh? Tadinya mau ke situ, nggak jadi. Saya langsung ke ruang pompa dulu. Masuk ke ruang pompa, yang saya lihat saat itu ya ngelihat mesin dulu kan pasti. Lihat mesin, lagi ngecek, kita lagi checklist panelnya, terus kelistrikannya apakah baik-baik saja gitu kan, kita cek semua. Terus kita ngecek juga ketinggian airnya di situ kan. Di situ juga ada kayak semacam kolam tapi panjang banget. Itu untuk air bersih, di situ ada, kita tampung semacam kolam. Ada 4 kolam. Nah itu saya di situ awalnya lihat lagi nyatet meterannya tuh, kok kayak ada orang. Jadi posisinya kayak tengkurap gitu.
tengkurap di atas air kayak ngambang. Yang saya pikir di saat itu orang nih tenggelam, tapi nggak pakai seragam kita, pakai baju biasa, kaos sama celana gitu, celana segini lah kurang lebih. Lah siapa ya? Saya langsung lari ke luar, kan ada security nungguin saya kan. Udah selesai loh checklist gitu. Sini Pak, sini, saya bilang. Kenapa sih? Sini buruan, ada orang gitu. Orang? Sejak kapan ada orang di dalam ruangan lo gitu kan? Kata dia, udah lihat dulu. Terus kata security, udah kita cek bareng. Masuklah kita ke dalam. Pas kita ngecek, naik ke pipa-pipanya, sudah cek, nggak ada. Yang tadi ngambang gitu nggak ada. Udah nggak ada. Kita cek lagi kolamnya satu-satu, kan ada 4 ya, udah jajar di pojok, itu nggak ada. Siapa tuh saya ini orang? Nggak lama dari situ, kan si pompa ini kadang suka bunyi. Ya mungkin valve-nya atau gimana ya. Dia suka bunyi kayak suara apa ya? Kayak suara kenongan lah. Kalau tukang es ada bunyinya tong gitu kan. Itu mungkin tekanannya lagi kebuka atau ketutup. Iya, biasanya gitu. Kan kita kaget di saat itu. Kaget dan sontak kita ngelihat ke arah pipa itu. Jadi deskripsinya nih pipa gede. Di sini ada kontrol panel. Itu kita ngelihat berduaan sampai bingung mau keluarnya kemana, karena di sini nih dekat pintu keluar ada sosok cewek duduk di situ pakai baju merah. Saya lihat rambutnya panjang tapi belakangin kita ya. Kita kaget di situ kan, lah ada cewek. Jadi ekspresinya sama-sama kayak orang yang nge-freeze tapi bisa ngomong tapi terbata-bata gitu karena bingung kan. Pak ini gimana kok ada yang begini, tadi begitu. Udah nggak usah banyak ngomong kan tadi. Kabur bisa jalan nggak, kaki gue berat, saya bilang gitu kan. Ya udah ayo dah, gue tarik gitu. Udah terus ditarik sama dia, itu sosok masih ada duduk di atas, ngadepnya masih ngadep ke sana. Kita jalan lewat belakangnya dia. Lewat belakangnya dia, kakinya uncang-uncang, terus suara kayak ketawa. Gak lama nengok ya mukanya hancur. Udahlah kabur aja, tutup, banting pintu, lari langsung ke situ. Dia udah nggak mikir apa-apa lagi, udah mau checklist, tar dulu deh, kita udah shock. Jauh nggak kejadiannya? Sama jaraknya sama yang nenek-nenek itu sama yang ini? Ya sekitar berapa minggu? Enggak berapa minggu ya, mungkin sekitar 2-3 hari. Bener? Deket banget jaraknya loh? Deket. Karena kan kita shiftingnya ini nggak kayak orang di pabrik atau di mana ya, kerjanya satu shift pagi terus gitu. Jadi kayak hari ini pagi, besok sore, besoknya malam, 2 hari kayak gitu. Baru tiga hari kejadian yang lihat pala gelinding. Iya, itu aja masih shock dia. Ada lagi itu saya. Tapi sama si Danru yang sama? Enggak, bukan. Beda lagi. Beda orang nih security-nya. Karena kan dia 2 hari. 2 hari masuk, 2 hari libur kayak gitu. Oke. Ada juga kejadian kayak CCTV salah satunya. Gimana tuh ceritanya? CCTV itu di setiap sudut pasti kita ada kan. Cuma jujur, kalau ada yang notice ya, kalau boleh jujur pasti tahu mungkin ya, salah satunya. Itu kita kan ada parkir belakang, area belakang. Parkir area belakang? Belakang, deket rumah yang kemarin kita ceritain di episode sebelumnya. Rumahnya kosong itu? Kosong itu. Itu kan pasti ada CCTV di belakang situ. Karena banyak parkir mobil kan, tamu-tamu tertentu yang suka parkir di situ. Itu ada 2 kalau nggak salah. 2 apa? 2 CCTV. Oke. Yang bisa dibilang bandel. CCTV-nya bandel kalau menurut saya. Jadi kayak kita udah ngarahin nih ke satu titik, tapi dia mau ngarahnya ke situ terus. Mau arahnya ke situ mulu. Arahnya ke pohon bambu mulu. Nggak kendor itu bautnya? Udah dikencengin, udah diganti CCTV-nya, ganti dudukannya. Arahnya mau ke situ terus. Pohon bambu, satu lagi yang dari arah sana, dari arah barat, maunya ngadepnya ke arah gorong-gorong. Nanti saya cerita. Ini gorong-gorong itu ada gorong-gorongnya. Jadi ibarat kita kalau di daerah kayak bangunan, salah satu bangunan besar lah gitu ya di Semarang kan ada area bawah tanah ya. Ya, di Lawang Sewu tuh. Nah, tuh abang nyebutin ya. Terus masih ada dong bawahnya seperti apa. Nah ini kita juga ada. Oh kayak gitu, kayak di Lawang Sewu gitu. Iya, gorong-gorong. Jadi dulu tuh sebenarnya itu adalah gudang untuk menyimpan besi.
zaman proyek. Tapi setelah proyek udah selesai kan ya tetap masih ada gorong-gorongnya. Dan itu yang kita lihat kan ada pipa segala macam dari arah kitchen ya, semuanya ada di situ aliran pipanya. Yang kadang-kala kan namanya kitchen kan kotor mampet ya, kita suka bersihin. Gitu kalau emang dia sampai bocor ya, sampai copot sambungannya ya kita benerin, kita bersihin juga airnya. Atau misalnya ada yang mampet ya kita buka itu pipanya. Ya uji nyali sih jatuhnya. Kalau kita ke gorong-gorong nggak ada yang berani sendirian. Minimal 2-3 orang aja masuk. Karena hawanya benar-benar yang anyep, ya namanya basah kan. Nah, lembab banget ya itu. Lembab banget, baunya juga ya bau bekas makanan ya atau gimana kan. Tahu sendiri lah lemak-lemak kayak gimana. Ya itu. Tadi yang masalah CCTV, terus dia tuh CCTV-nya juga waktu itu pernah dipantau kan, dia juga ada di monitornya, ada di security juga. Di kantor security di bawah. Pernah ada anak baru lah, security baru masuk, dia merhatiin kan, pasti suruh merhatiin CCTV kan. Sebut aja Pak Andi lah. Pak Andi ini merhatiin CCTV. Jadi di yang tadi saya bilang 2 spot itu, dia bilang ada wajah bolak-balik, ada orang di depan kameranya tuh kayak ada gini loh, kayak ada yang ngelongok. Gitu, balik lagi, ngelongok lagi. Itu sekitar jam 1-an. Ntar sejam kemudian pindah ke sebelahnya gitu. Dan yang lebih kacaunya juga waktu itu pernah dua-duanya sama. Ada wajah ngelongok gini, rautnya sama. Dua-duanya sampai dimerhatiin gitu kan, diperjelas lagi. Langsung kabur dia. Habis itu masih baru kan, langsung keluar sebat dulu deh gitu. Baru dia cerita sama Danru nyampein ke kita ke atas. Kita cek bareng-bareng sono. Ya kita coba di situ kan. Coba Pak, geser dah. Bisa nggak sih geser? Kagak bisa, keras. Tapi kenapa tadi di rekaman dia kameranya gerak ya? Ya nggak tahu. Digeser keras ya. Keras. Udah dibaut kan? Ya, udah dibaut, udah kenceng. Tapi gimana mau digeser? iya, si kameranya tuh gerak tar ke kanan, tar ke kiri gitu. Nah terus nggak lama nongol. Nah gitu kayak orang ngagetin, gitu. Kayak orang ngeliatin. Apa sih gitu, kayak ini apa gitu kan, ini apa gitu, kayak gitu kesannya. Nah itu yang udah biasa jadinya sama security kejadian kayak gitu. Ya paling yang tadi kayak digorong-gorong pernah ada kejadian mampet itu pagi-pagi buta. Pagi-pagi? Ya jam berapa? Pagi. Ya mungkin sekitar habis azan lah ya, habis azan subuh ya jam 5 kurang waktu itu. Nah ajannya kan 4:30-an, dia komplain katanya mampet tuh. Apa? Si orang dapur? Pembuangannya, iya kata orang dapur bilang, anak kitchen, bang ini tolong dong mampet nih. Wah iya dia nggak bisa nyuci piring kan, akhirnya ngembang. Mana mau sarapan lagi? Iya mau sarapan, kacau ya kan. Udah deh, ke bawah, saya langsung ke bawah, bawa alat. Dah, iya ya digorong-gorong, saya baru inget. Ini puncaknya digorong-gorong, nggak bisa nih gue sendiri. Terus saya kontak lah security, Pak nih tolongin dong bantu. Ya nerangin aja deh pakai senter kan, situ punya senter yang gede. Tolong bantu aja. Ambil sepatu boot segala macam, kita masuk. Pas jadi masuk bener-bener kayak lorong gitu, Bang. Lorong, tar kesininya mentok, tapi di sini ada celah lagi agak lumayan gede, segede 2 pintu lah. Terus ininya masih luas. Ke sana ternyata pipanya di ujung sana. Oke. Yang mampet. Jadi pas kita baru jalan turun kucuk sama security kan, di situ juga air mulu kan. Gelap tuh. Gelap, memang gak ada lampunya di situ kan. Pas kita lagi nyanter, dan awalnya pas gini, apaan tuh? Posisinya si senternya dibuang sama dia, dilepas. Oh kaget. Dilepas, dijatuhin. Lah Pak ini air gitu kan. Terus lah kata saya ditinggal gitu kan. Nih pas saya ngambil senter gini, ngangkat saya nyenter begini lah di pojokan sebelah sini, sebelah kiri jadi pojok. Ada sosok hitam berdiri di situ. Yang saya lihat ini segini ya, nanti kayak nembus ke atas. Gitu. Ya udah kabur deh. Udah nggak, hawanya langsung beda banget. Yang tadinya anyep itu benar-benar yang
panas, anyep nggak karuan deh. Namanya kita juga belum tidur kan waktu itu malam. Jadi hawanya udah makin parah, mending saya kabur juga deh. Yang lihat Danru duluan ya. Danru duluan. Yang ngeh duluan. Dia Iya, langsung kabur itu. langsung kabur, kata saya nih kurang ajar. Danrunya. Orang kita yang disuruh minta tolong temenin malah dia yang lari kan gitu. Gimana judulnya? Ya udah terus kita jadinya nggak jadi. Terus gimana, mampet dong? Ya mampet udah, biarin aja lah banjir. Udah aduh pusing dah. Kenapa bang? Mesinnya rusak gitu, alasan gitu aja dah. Tar dulu ya pak, kita repair dulu, ganti yang lain mesinnya. Oh yaudah. Tapi tolong ya jangan sampai ke resto. Iya pak, aman. Kita ini dah, kita tampungin kayak gimana lu tuh, beresin saya bilang. Serokin kayak airnya gitu kan, pakai bak. Ntar gampang kita benerin. Ya udah akhirnya kita langsung ke office buru-buru, masih pakai sepatu boot, kita infoin. Gak lama anak pagi udah dateng kan, itu pagi. Gak terasa udah mungkin hampir jam 6:30 kan, karena di situ emang gelap jadi kita nggak terlalu udah opersif dah. Iya udah opersif, udah overhandle aja udah. Nyari aman aja. Lo gorong-gorong lo gitu. Ngapa kagak lu benerin? Agak lu aja dah. Nanggung alasannya, pagi tadi komplainnya. Agak lu aja. Lo aja yang beresin dah. Gak tau, anak pagi juga ngeliat ketemu sama yang hitam. Ya itu setelah kejadian kayak gitu, yang paling sering juga laporan juga dari tamu ataupun dari kita, itu ngelihat, kita juga pernah ngerasain di area kolam renang ya, yang rame sih pada ngomongin itu banyak suara anak kecil katanya lari-lari. Jadi di lantai 1 ini yang tadi kemarin di video sebelumnya saya ceritain, itu kan ada kolam renang, ada deck gitu, kita naik tangga dulu. Di situ ada kursi yang buat orang berjemur. Nah di pojok ini ada tangga lagi untuk akses naik ke atas ke ruang meeting. Itu emang posisinya terbuka ya semuanya. Itu pernah waktu itu pas lagi shift malam juga, sama patroli kan pastinya, sama Danru kan, pintu kita kunci semua. Sebelum kita masuk kita kunci, sesudah kita kunci lagi. Jadi kita akses itu ya nggak boleh untuk tamu, terlarang pokoknya. Kalau udah jam 10 lewat udah nggak boleh kita masuk ke situ, sama security kita kunci lagi, jadi biar nggak ada tamu yang masuk. Kita mastiin udah kosong area situ, kosong, tapi ada jejak kaki anak kecil baru yang kita lihat, karena masih basah ya, jejaknya kelihatan, ini mengarah ke atas. Nah itu kita lihat lah, kita ikutin jejaknya. Lah itu emang naik sampai ke atas. Di sana kita mutusin untuk udahlah, Pak kita duduk aja sini dulu deh, foto-fotoin apa kek, gitu kan, foto-foto. Nggak lama saya yang denger anak kecil lagi main gimana sih, ketawa-ketawa, iya. Bercanda-bercanda gitu. Terus sempet ada celetukan kayak, Om, dia manggil. Nah, saya langsung lagi duduk kan gini, megang HP ya, nengok ya, Pak, lu manggil gua, masa suara gua anak kecil? Lalu denger juga? Iya. Waduh, oh no, di atas nih gua lagi motoin kolam dari tadi, dia palanya nongol-nongol, katanya gitu. Lalu udah ngeliat, iya dari tadi. Lalu gua ngecek deh ke atas, saya naik ke atas coba mastiin, ya nggak ada apa-apa. Ya cuma jejaknya aja muter, saya liatin. Wih, memang gangguannya ada-ada aja lah kayak gitu. Selalu kalau nggak di situ ntar ke arah, di situ kan ada toilet ya, ada toilet, ada tempat bilas. Tadinya tempat bilasnya tadinya di dalam, di belakang. Pernah kan mampir ke toilet itu kayak sebelah kayak ada orang gitu kan. Ya emang ada orang pasti kan, karena kan berbilik-bilik ya. Iya. Ada 3-4 bilik di situ, kita lihat ya emang ada orang, nggak masalah. Tapi lama-lama ada orang, ini orang nggak keluar gitu saya bukain satu-satu, emang nggak ada orang. Nggak ada. Tapi yang saya lihat di situ ada kaki, kan kelihatan begini ya, kan begini, di atasnya ini besi. Kebayangan bilik ya, ini kan kolongnya pasti bolong kan? Iya. Saya ngelihat ada orang, ada kakinya begini, kelihatan ada kaki, emang pucat kakinya. Itu masih sore kalau nggak salah, masih jam 3-an lah. Pas azan asar, lihat ada orang. Ya udah biarin aja gitu.
Tapi di situ aja diem kakinya. Sampai terus saya beres keluar cuci muka segala macem, penasaran ya kok ada orang, ada tamu nyeker gitu kakinya kok pucet gitu kan. Biarinlah diomelin. Saya buka, ya kosong. Lah tadi ada kaki, kata saya. Kaki siapa? Berarti lu udah curiga juga tuh bang ya? Udah curiga waktu itu. Nah terus dari situ akhirnya terus timbullah ide untuk dipindahin keluar. Dari kita ngomong kayak gitu, saya nggak ngomong, tapi ternyata ada temen yang ngerasain tapi di departemen lain. Oh, tapi Kebetulan ceritanya nggak tahu. kebelet. Ceritanya nggak tahu gimana? Dia bilang ya intinya kayak ada orang di sebelahnya, tapi pas dibuka nggak ada orang. Ada yang bilang lagi kayak, Mas, tolong Mas, ini airnya nggak bisa kebuka, kerannya gitu, showernya airnya mati hidup gitu ya. Kalau dia komplain ke kita ya alasannya lagi-lagi tekanan air lagi nggak bagus segala macem. Karena dia udah beberapa kali nginep, dia bilang. Oh, tamu komplain. Jadi waktu itu saya lagi ngecek di kolam renang, kebetulan ada tamu yang udah sering bolak-balik ke situ. Dia cerita katanya, Mas, alhamdulillah ya sekarang tempat showernya di luar, kata dia gitu kan. Oh iya Pak, ini juga baru kita bikin gitu. Terus kata dia, iya soalnya kalau di dalam agak-agak serem, kata dia gitu. Saya pernah pas lagi bilas ke sampo kan gak kelihatan mata, airnya mati hidup. Terus saya bilang, iya kan tekanan air di sini kan nggak stabil Pak. Kadang kita pakai pompa mungkin ada yang masalah segala macam ya, kita alasannya seperti itu. Enggak Mas, bukan itu, tapi di depan saya ada cewek belakangin saya lihat dia buka tutup keran. Ya udah kelar. Tapi nggak kapok sih, dia tetap masih nginep. Alhamdulillahnya. Entah karena harga, entah karena apa nggak tahu deh. Pernah waktu itu ada kejadian yang kita pikir itu sebuah kecelakaan ya. Kita mikirnya saat itu. Gimana tuh kejadiannya? Jadi kita lagi ngumpul nih di depan di pos. Waktu itu pas lagi shift 3. Oke, malam. Udah selesai malam ya kan. Emang kita kalau masuk shift 3 itu seneng banget nongkrong di depan deket pos security itu pintu masuk. Nongkrong ya namanya nongkrong kan ngopi, rokok segala macem. Nah awalnya dari temen nih sebelah, jadi ada yang belum pulang lah, masih suka nongkrong di situ emang. Ya tempat kita ngumpul lah. Tuh kayak ada orang ya. Jadi dia merhatiin ke rooftop. Rooftop 18 tuh berarti? Iya dia ngeliatin aja. Kayak ada orang ngelongok ya. Saya bilang, Dandro kali. Lah itu Dandro. Iya ya, habis dari toilet, jadi ada toilet deket situ, deket pos. Lah iya ya, tuh Dandro di toilet ya. Siapa lu? Aneh-aneh aja saya bilang. Udahlah, saya bilang gitu kan, gak usah mikir macam-macam. Udah lanjut lagi, lanjut. Ya akhirnya saya yang lihat saat itu ngeliat, ini malah bukan cuma ngelongok. Jadi dia nyaru bang. Kan kita gedung tinggi. Namanya gedung tinggi itu pasti ada lampu yang kelap-kelip warna merah. Lampu ini tower yang kayak sinyal itu. Jadi dia itu buat penanda pesawat. Itu buat nandain takutnya ada pesawat nggak ngeliat atau gimana, kalau kata atasan saya dulu bilang gitu. Ini lampu penanda gitu kan. Itu warnanya merah lampunya. Saya perhatiin kalau itu kan dia kelap-kelip ya. Kelap-kelip. Lah kok ini nggak kelip ya? Kok merah aja ya? Ada yang janggal gitu kan? Gak lama security keluar. Lu sini dah. Lu lihat nggak tuh lampu yang merah kelip? Iya kenapa sih? Dia ngeliatin aja. Kok merah aja ya? Dia nyebut tuh. Itu yang gue mau bilang ke lu. Kok merah aja? Iya ya kok merah aja? Itu bukan lampu, kata dia gitu kan, langsung nyeletuk tuh security. Lah itu bukan lampu, itu kayak orang ya gitu kan. Iya makanya gue perhatiin tuh kayak orang. Ya gimana nih? Berarti ada tamu nih, kita kan mikirnya masih tamu jangan-jangan nih. Amit-amit di rooftop dia mau terjun kan gitu. Kita mikir yang ya udah kita ke atas deh, pastiin gitu kan. Di titik itu kita lihat di rooftop emang ada
Sosok cewek. Ini udah nyampe rooftop nih? Udah nyampe. Oke. Udah nyampe. Pakai senter kan, kita senterin karena gelap kan di sana. Ada sosok. Iya bukan lampu ternyata, emang itu baju merah. Rambut panjang, dia berdiri di pinggir, di pojok di ujung banget. Kita samperin kan. Ada suara kayak nangis di saat itu. Kok nangis? Dia bilang gitu kan. Nangis, terus abis nangis dia nengok tapi segini doang. Wah ini kata Darul kan. Ini nih yang sering gangguin kita nih, jangan-jangan yang waktu itu kata dia kan, yang di ruang pompa. Dia masih inget tuh jadiin itu. Bisa jadi Pak, saya bilang kan. Gue udah nggak karuan ini, udah rasanya pengen buang air kecil segala macem kan di situ. Gimana nih Pak? Kalau kita timpuk nih barang kita jatuh ke bawah malah bahaya kena mobil kan gitu. Nggak bakal bisa ditimpuk. Terus gimana? Udah coba samperin dah, penasaran gitu. Ya udah kita samperin. Aduh. Samperin 1, 2, 3 langkah langsung pung lompat. Dan pas lompat, kalau orang kan normal ya, pasti kan kepalanya ke bawah ya. Ini kepalanya ke belakang. Kebayang nggak kepalanya ke belakang tapi rambutnya gini kan. Naik karena gravitasi kan ke bawah. Ketawa-ketawa. Jatuh pas banget di kolam berenang. Bar. Ih, airnya gemercik. Ah gila. Langsung buar gitu kan. Buru-buru lah kita turun. Ke lantai 1. Ya nggak ada. Cuman airnya aja bekasnya bar gitu. Wah, kedengeran suaranya. Pah gitu kenceng. Oh gila. Itu jam 2-an lah kira-kira. Ih, parah banget sih. Jadi semenjak banyaknya kejadian-kejadian itu di hotel ya cukup meresahkan kan, membuat takutnya nanti jadi tamu jadi susah atau gimana kalau nyampe jadi omongan atau gimana ya. Jadinya dari pihak atas ini seperti udah tahu juga ya infonya dari kita di bawah bahwa ini sering kejadian begini, kita sering ngadepin komplain yang ganjil-ganjil gitu kan, terutama dari security sama dari kita engineering. Jadi akhirnya pihak atas ya bisa dibilang manggil orang yang bisa untuk mengkomunikasikan sebenarnya ada apa. Oke. Gitu di situ. Ya memang tidak dimediumisasi tapi ada semacam dibilang perjanjian juga enggak lah, istilahnya kayak penghormatan aja. Jadi buat di situ kita taruh ya semacam kayak kita bikin tumpengan selamatan gitu kayak sesaji lah. Tapi nggak yang terlalu seperti gimana, tapi ya sekedar tumpengan aja kita taruh di beberapa titik di area basement, terutama yang kita diarahkan di area sekitaran engineering. Ya udah kita taruh di situ. Ya alhamdulillah sih gangguannya agak cukup mereda sih setelah ada kita buatkan itu ya. Dan itu harus rutin, jadi nggak boleh kelewatan karena waktu itu pernah kejadian kelewat. Itu berantakan tanpa ada yang nyentuh, kita sendiri ngelihat aur-auran. Apanya? Ya itu tampahnya berantakan. Jadi harus diganti setiap beberapa hari gitu? Iya, jadi ada malam tertentu yang kita harus siapkan itu di situ. Oh itu udah langsung dari atas ya perintah? Iya, jadi dari atasan saya bilang pokoknya setiap malam Jumat ini gitu kan. Oke. Jadi kan kalau dalam wetongan Jawa itu ada kliwon, ada legi, kayak gitu. Jadi kita dipesenin sama atasan kita setiap malam Jumat ini gitu, misalnya kliwon, jangan sampai lupa dalam sebulan itu kan 2 kali, berarti ya 2 kali, jangan sampai kelewat kayak gitu. Jadi kalau mau aman-aman aja, nggak terjadi sesuatu yang dikhawatirkan kan, takutnya melukai ya. Bener. Melukai kita semua ya. Atau tamu. Bahkan tamu ya kan, lebih parahnya tamu kan. Takutnya itu doang. Oh itu dibikin. Jadi harus rajin. Dibikin kayak gitu ya. Ada maksudnya ada usaha lah dari pihak hotelnya juga sebenarnya nggak tinggal diem aja. Enggak. Jadi mereka juga berusaha karena sharing banyaknya aduan-aduan ya gitu kan. Kan biasanya tutup mata nih pihak atas sama kayak gitu tuh nggak percaya tutup amat mata. Gitu kan. Ada yang enggak kayak ya, gitu. ternyata mereka juga enggak ya. Iya, mereka komunikasi ke kita. Terutama ibaratnya kalau kata mereka ya kita pawangnya gedung engineering ini. Ini mesti diapain nih ularnya, kasarnya kayak gitu kan kalau pawang.
udah kasih makan aja, ambil simpelnya kan, kasih makan aja deh, tapi jangan sampai lupa. Ya walaupun pernah kelupaan waktu itu ya udah berantakan. Ya ada tuh muncul kejadian ini, kejadian itu seminggu, terus kita ganti, ya alhamdulillah nggak ada kayak gitu lagi. Tuh, yang nggak tahu sih kalau sekarang mah ya udah kita kan udah keluar. Mungkin mau diusir atau mau di gimana, udah saking ribet. Ada lah ribet lah, kasih aja lah. Iya. Mungkin pihak hotel nggak mau ribet kali ya. Iya, nggak mau ribet lah. Nanti notis tamu sama tamu nggak enak lagi ya kan. Karena kan pembersihan juga nggak segampang itu ya. Betul, lagi banyak seluk-beluk areanya kan. Iya. Setelah saya dari situ terkena dampak pandemi ya di tahun 2020. Oh, pandemi ya? Iya, kemarin di tahun 2021 kayaknya kalau nggak salah itu sekitar hampir akhir tahun. Saya coba ngelamar lagi walaupun dalam kondisi masih pandemi ya di saat itu. Ya di mana-mana masih sepi. Tapi alhamdulillah ada yang saya ngirim CV, ngirim lamaran ya diterima gitu. Oke. Panggil. Nah, kita lanjut ke salah satu hotel yang masih di Bekasi juga. Masih di Bekasi juga nih? Iya. Lantainya nggak tinggi ini mah. Oke. Cuma 3 lantai. Nggak tinggi. Cuman dimensinya emang kalau dari luar dia emang strategis banget sih lokasinya. Pinggir jalan, pastinya pinggir jalan besar. Juga dia punya kolam renang juga sama di apa namanya? Tapi dia mah nggak kolam renang di posisinya nggak di atas. Jadi posisinya ya di lantai lobby. Di ground ya? Di ground. Yang bisa dibilang horornya itu, jadi sejarahnya kalau ditarik sejarah ternyata itu tuh tadinya bekas gedung apa ya waktu itu kalau nggak salah, bekas pemerintahan apa ya. Terus seiring berjalan waktu mereka kan pindah itu kan jadi gedung kosong akhirnya. Oh gitu. Iya, kalau yang ini nih sejarahnya gedung kosong, terus akhirnya ada pihak luar yang ingin menyewa jadi hotel. Ini sebelum hotel yang sekarang, yang ibaratnya yang saya waktu itu kerja ya di situ. Sebelumnya ada juga. Nah, ternyata hotel tersebut mengalami masalah finansial ya, keuangan mungkin terdampak juga ya pandemi segala macam. Dipindah alihkan lah atau gimana saya nggak ngerti sampai ketemu hotel tempat saya kerja itu, tapi tetap gedungnya sama di situ juga. Saya kerja di situ nggak lama Bang, mungkin sekitar 1 minggu lah, nggak nyampe 1 minggu. Karena ya itu berdasarkan histori sejarah yang membuat saya akhirnya putusin untuk nggak bisa deh kerja di sini lagi. Kenapa, ada kejadian apa? Dari hari pertama itu, awal masih masuk pagi belum ada masalah. Saya kena shifting juga ternyata. Cuma kalau di sini bedanya, saya memang dari sisi jabatan beda ya. Tapi saya tetap dapat shift 2, maksimal di shift 2 doang waktu itu. Saya lagi kerja, pas banget lagi masuk shift 2, di hari kedua shift 2. Saya emang lagi iseng, pengen keliling, pengen lihat view-nya kan, pengen tahu seperti apa kalau di saat sore atau malam tuh gimana sih di situ. Saya sempat notice ngelihat kalau ada cewek ngintip-ngintip nih di gedung sebelah. Terus saya gedung sebelah ngintip-ngintip, ya saya diemen aja ya kan. Saya jalan aja, orang saya lagi ngeliat-liat situasi. Masuk resto sebentar, saya minum segelas, keluar lagi. Itu ada sosok cewek lagi duduk di situ. Di samping kolam renang, kakinya begini, ngecang kaki. Wajahnya ketutupan gini kan, rambutnya. Ya, yang saya lihat ya hancur sebelah sih kayaknya itu. Soalnya tampak lagi saya ngeliat gini, sebelah kirinya baik-baik aja, cuman emang pucet ya. Tapi ya sebelah kanannya dia hancur lah. So, cewek ini entah itu dia emang mengganggu atau gimana, ya saya nggak tahu lah. Laporan dari beberapa teman-teman di situ ya cukup sering katanya kalau itu ngeganggu dia. Ada di kolam itu kayak tempat spot favorit dia. Bahkan ada tamu yang bilang katanya ada balkonnya dia nih. Si hotel ini ada balkonnya, tapi balkon di depan sama di belakang. Nah yang untuk yang khusus ngadep ke belakang ini ngadepnya kolam renang di bawah. Itu sering kali ada yang ngerokok gitu misalkan tamu kan ngelihat ke bawah ada cewek gitu. Terus tiba-tiba hilang gitu. Kayak terbang, bus masuk nggak jadi.
Ngerokoknya belum habis taruh langsung masuk ke kamar. Gitu. Dari tamu sih ceritanya kayak gitu. Cerita ke Evo lewat tulisan kan, komen gitu kan. Ada kejadian kayak gitu. Nah kalau untuk yang si sosok hitam besar ini, jadi saya awalnya itu melihat di area engineering ya. Karena memang area engineering cukup horor ya kan. Yang saya lihat di dalam ruang genset itu saya lihat gensetnya kecil nggak gede, tapi dia nangkring di atas si gensetnya ini. Dan ini genset saya tanya kan waktu itu sama kepala bagian saya, bilang ini emang mati si genset ini, nggak tahu udah dibongkar udah diapain tetap aja mati, nggak mau hidup. Jadi pakai sebelah doang pak, saya bilang gitu. Iya ini sebelah doang, nggak tahu kenapa gitu kan. Pas lagi shift 1 kemarin dia cerita mati terus, bisa nggak mas coba di caranya gimana gitu biar bisa ini running tadi gitu. Nah ya ntar saya pikirkan pak, pas lagi malam karena saya penasaran kan, masih sekitar jam 7-an, saya buka pintu tertutup, saya lihat saya langsung tutup pintu lagi. Karena saya ngeliat, jadi pas buka pintu nih genset berjejer 2 biji kecil nggak gede, ada sosok yang nangkring di atas, kayak bisa dibilang kayak beruang kali ya. Besar banget di situ, hitam, matanya merah bertaring, itu yang bikin saya langsung kaget, tutup lagi. Ya nangkring di atas mesin itu, dia nangkring, udah saya langsung kabur aja. Saya pikir cuma saat itu doang, tapi ya akhirnya kebawa mimpi. Ya dia bilang kamu tetap di sini, kamu tetap di sini gitu. Udah sekali Tetap di sini dia tetap bilang. di sini katanya. Hari keduanya saya pikir udah ya, saya nggak cerita. Hari keduanya begitu lagi, saya mimpi lagi sosok itu lagi. Nah sosoknya terbayang terus kan memang. Dan saya pikir waktu itu cuma sekedar mimpi aja ya kan, mimpi ya udahlah. Dia bilang katanya kamu tetap di sini, kata dia gitu kan. Terus dia bilang lagi kamu milik saya. Ya, oh milik saya mikir gitu kan, apa maksudnya milik saya? Terus berarti jangan-jangan gue kan langsung notisnya gitu ya. Wah udah nggak bener nih, saya pikir gitu kan. Udah tuh saat itu yang saya alamin mimpi, saya dikejar-kejar sama dia karena saya kaget. Dia bilang kamu milik saya langsung kabur, lari dari situ. Entah ya, saya lihat di saat itu adalah kayak hutan belantara. Saya dikejar-kejar sampai saya nabrak pohon akhirnya. Baru saya sadar, saya jatuh ke bawah dari tempat tidur. Wah ternyata udah pagi, mau masuk lagi. Akhirnya saya cerita sama atasan saya, Pak ini begini. Jadi masalahnya karena ini. Ya terserah sih kalau mau dicoba pakai cara lain nggak apa-apa, gitu kan. Wah gitu ya mas, masa sih kayak gini lah? Ya nggak tahu saya juga. Oh di mimpinya kayak gitu pak. Gitu. Terus dia kayak masih yang biasa-biasa aja ya, kayak nggak peduli lah kasarnya. Saya juga nggak serak juga sama dia kan waktu itu. Gue nggak peduli amat sih, ada komplain gini kayak biasa aja. Saya pikir kan, wah nggak aware nih si atasannya. Nah terus sampailah di malam ketiga kayak ketindihan saya akhirnya. Jadi ketiduran waktu itu pas hari ketiganya masuk sore, entah kenapa habis isya saya kayak ketiduran di kantor. Ada komputer depan saya kayak ketiduran. Posisinya karena kursinya enak ya, empuk gitu kan, nyadar. Terus saya ngeliat dia ada di depan saya. Udah kayak orang, ibarat orang mau nerekam kepala ya. Di situ saya kaget. Udah nggak, istilahnya mau ngomong ABC juga susah ya. Saya kesadar antara mimpi nggak mimpi, yaitu di depan saya, di atas meja saya berdiri. Kepala saya udah kayak dipegangin, saya berasa gitu kan di kepala. Itu yang bikin saya, wah nggak bisa nih terusin. Kalau diterusin gawat nih. Kayak gitu akhirnya. Udah itu jam 8 lewat kalau nggak salah, saya izin pulang. Udah biarin aja lah, pulang aja. Saya pikir udah nggak kondusif nih kalau kayak gini. Saya izin ke atasan, Pak nih saya nggak enak badan, saya bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, lanjut aja besok kayak gitu. Ya udah terus saya pulang. Jadi nggak lanjutin lagi shift 2-nya. Udah terus setelah itu kerja, tapi saya nggak mau lagi masuk shift 2. Ya, shift pagi aja, saya bilang. Sampai terus akhirnya saya mikir karena emang masih terlalu sering diganggu ya, ada mimpi dan sering erep-erepan juga di rumah. Jadi di rumah kadang kayak
nangkring gitu kan, kayak wah ini kok ke bawah ya, sosoknya sama ya saat itu. Jadi benar-benar nggak bisa napas pagi-pagi, sampai saya telat waktu itu masuk pagi. Saya baru datang itu ke hotel jam 9 kalau nggak salah, 9 pagi, karena emang nggak bisa bangun, nggak bisa gerak. Malah itu kejadiannya abis azan subuh. Biasanya nggak bisa ngapa-ngapain ya, telentang aja kayak ketindih. Itu emang gede banget. Kamu milik saya, kamu milik saya, itu selalu diomong sama dia kayak gitu. Itu yang bikin lu cabut dari situ? Cabut dari situ. Kalau nggak salah cuma 5 hari deh, saya langsung pergi. Nggak nyampe 1 minggu. Setelah itu lanjutlah, masuk nih tahun 2022, udah mulai kendor pandemi. Mulailah kita ngelamar-ngelamar lagi. Ketemu lagi di tahun 2023 kemarin. Di salah satu hotel juga di Bekasi pastinya. Hotelnya ini gambarannya, arsitekturnya itu dari luar kelihatan kecil, tapi dalamnya panjang, gede. Tapi memang nggak tinggi. Ya cuman 7-8 lantai lah, nggak terlalu tinggi. Cuman memang arsitekturnya bisa dibilang Indonesia banget lah. Iya, tahu gue nih hotel apa. Indonesia banget. Nggak bakalan dah gitu ibaratnya. Iya. Ini udah pasti dah identitas banget. Identitasnya dia ya. Iya, Indonesia banget. Waktu itu masih jadi, ngelamarnya masih jadi staff. Walaupun saya ngelamarnya mah bukan staffnya, tapi buat supervisornya waktu itu. Setelah disepakati, mulailah tuh dikasih schedule. Masuk pagi dulu ya, Mas. Oh ya udah. Oke, saya bilang. Kita baru awal kan, kita keliling-keliling ya. Pengen tahu lah seluk-beluknya, namanya engineering kan harus tahu sana sini. Cari tahu, oh ini lantai ini kamar, oh lantai ini ruang meeting, lantai ini kolam renang misalnya kayak gitu kan. Ya saya lagi keliling-keliling gitu. Waktu itu kita siang, habis makan siang. Jadi besoknya itu ada event dari salah satu pemerintahan lah, yang ngadain acara di ballroom. Nah di ballroom ini gambarannya dimensinya ya lumayan luas sih, sama sih kayak yang hotel sebelumnya, hampir mirip, gede banget. Cuman dia ini si ballroomnya ini ya ada backdrop gede kayak yang sebelumnya juga, yang saya bilang ada banner gitu kan, kita masang di situ. Sama saya lagi merhatiin yang lain masang banner, akhirnya saya ikut masang. Nah kebetulan waktu itu talinya kurang, kawat untuk ngikatnya itu kurang. Kalau di situ dia pakai kawat, bukan pakai tali. Si kawatnya ini kurang, akhirnya temen saya yang di si pagi juga, dia turun ke bawah. Ini kondisinya ballroom ini gelap banget. Siang-siang aja kata saya, ini lampu kagak ada dinyalain, katanya efisiensi alasannya. Terus sama pintunya juga kan ketutup kan, dia kedap suara ya, jadi tutup pintunya kayu. Ya tambah gelap ya, kata saya, ini di dalam jadi kayak horor banget nih. Sendirian. Awalnya tuh saya mencium aroma kayak kemenyan di situ. Karena memang itu konsepnya sangat-sangat tradisional, banyak beberapa properti yang menurut saya ya ini benar-benar vibe-nya beda banget gitu kan di situ. Nah itu saya lihat ada sosok kakek-kakek di sini mah. Yang saya lihat kakek-kakek ini jalan, cucuk-cucuk saya lihat, tapi dari pojok. Jangan di pojok ini nggak ada pintu. Tiba-tiba dia jalan, saya lihat, saya lagi ngiket, ya ngenceng-ngencengin lah yang tadi di belakang kan, berarti di belakang panggung ini backdrop. Saya lagi ngiket, lah kok ada kakek-kakek. Akhirnya saya berhenti, saya turun ke tangga ya kan. Siapa ya Pak? Pak maaf, dari pihak ini, saya bilang gitu kan, pemerintahan atau gimana? Saya lihat di saat itu pakai baju Jawa, benar-benar udah tua banget, kurus, kecil, jalan, ngeliatin saya cuma senyum. Di saat itu, Pak mau kemana? Saya bilang. Terus kata beliau, ya nggak jawab apa-apa, ya dia langsung pergi senyum. Saya nggak lama terus saya di situ, pintu kan sebelah kiri, pintu sebelah kiri, teman saya bilang nih kawatnya nih sama tang gue bawain. Pas saya nengok lagi ke samping udah nggak ada sosoknya itu, udah hilang. Udah hilang kayak gitu. Terus
di hari itu juga kalau nggak salah agak sore waktu itu. Nah lagi-lagi nih, saya tinggal yang di ujung, saya lagi ngiket yang di ujung banner itu. Setelah itu saya turun ngerapiin tangga. Ini teman saya bilang, gue mau ke bawah dulu ya, bikin laporan. Turunlah dia ke bawah. Nah kagak nongol gitu saya, jadi saya yang bawa tangga. Pas saya lagi bawa tangga, gotong di ballroom itu, saya ngelihat ada sosok bapak-bapak. Ya deskripsinya gimana ya, bapak-bapak semua udah tua lah, umur mungkin umur 60-an ya. Umur 60-an, saya kan nggak tahu ya siapa dia. Gitu. Bersih emang orangnya, di jalan kayak begini. Pakai baju Jawa juga? Enggak, baju biasa. Oke. Baju biasa kayak gini jalan, kayak bos lah. Saya pikir di situ kan emang, waduh ada atasan nih. Pak siapa ya, saya nggak tahu kan gitu. Pak misi pak, saya bilang gitu dong. Oh iya mas, silakan gitu. Terus mas dari mana? Saya ditanya gitu kan. Itu pak habis masang banner, saya bilang gitu. Terus oh iya bagus, udah rapi kok, kata dia gitu. Mas baru ya? Langsung nembak gitu. Mas baru ya? Hah? Aduh, saya langsung notice. Berarti ini orang sini nih, entah manajer apa kan saya nggak tahu ya, belum kenal. Iya pak, bener pak, saya baru hari ini kerja. Oh baru hari ini, selamat bergabung ya, kata dia gitu. Betah-betah ya kerja di sini. Gitu. Terus kata dia juga hati-hati. Terus dia bilang juga jangan terlalu terbawa suasana, kata dia gitu. Hah? Terbawa suasana gimana pak? Ya saya lihat kamu agak beda orangnya, kata dia gitu. Buktinya kamu bisa ngelihat saya. Lah, saya langsung, lah bisa ngelihat saya, kata dia gitu kan. Ya iya pak, kan bapak mungkin salah satu atasan di sini, dia bilang gitu. Dia cuma senyum aja. Betah-betah ya kerja di sini. Oh iya pak, iya. Saya sambil bengong tuh ngangkat tangga, lewatin pintu, mikir ya kan, itu siapa ya? Buktinya kamu bisa ngelihat saya. Kan kamu bisa ngelihat saya loh. Ngelihat saya berarti tadi bukan orang, kata saya kan ini. Bukan orang dong. Udah langsung buru-buru turun ke office ya. Saya gemeteran di office, diem aja. Bikin laporan, ditanyain, tadi ngerjain apa bang? Ngerjain apa bang? Masang banner doang gitu. Terus kenapa lari-lari gitu, kata manajernya kan. Enggak apa-apa pak. Ya udah nih sekarang pulang istirahat, kayak gitu kan. Iya pak, mungkin itu perkenalan. Duh, ini manajer udah ngomong duluan, mungkin ini perkenalan. Iya pak, iya. Pulang saya, nggak ada masalah. Cuman masih kepikiran, nih bapak ini siapa ya sosok ini. Sampai akhirnya besok masuk pagi seperti biasa. Cuman waktu itu saya pengen tahu area-area tertentu, dalam artian kayak area air limbahnya di mana sih, pengen tahu gensetnya di mana sih, workshopnya di mana sih, engineering nih sebelah mana. Ya dituntun sama salah satu yang masuk pagi, beda orang lagi yang sebelumnya. Terus kita ke arah workshop gitu, ada ruang kerja lah ibaratnya, mau bikin apa gitu kan. Di situ ada kayak bengkelnya kita. Ternyata di samping kantor kita ini, bengkel kita itu kan tadinya ditutup pakai besi. Saya perhatiin, lah kok ini anak jalan ke bawah, jadi dia turun lagi tuh, ada basement lagi. Ternyata pasti nyalain lampu, yaitu area kerja workshop kayak bengkel kita, bikin apa, misalnya perbaikan meja, kursi ya di situ. Ternyata panjang sampai ke dalam. Nah di situ pas lagi situ saya lagi ngeliat-liat nih apa aja yang lagi dibenerin gitu kan. Oh ada kursi, ada meja, ada lagi bikin meja pakai besi. Ngelas juga kakinya baru 3, belum 4 gitu kan. Saya lagi perhatiin gitu. Nah itu ada pilar-pilar tuh. Itu ternyata pas saya nengok ke belakang kagak ada, saya sendirian di situ. Temen yang tadi ternyata ya karena itu ruangannya luas ya di bawah. Mungkin dia ke kantor atau gimana, atau ada panggilan dari HT atau apa. Ya dia pergi. Ya saya di situ sendirian ya, saya jadi kayak orang belusukan. Sepintas itu awalnya saya lagi ngelihat ke arah kursi, saya lihat. Lagi merhatiin ini masalahnya apa sih, kursi ada di sini, kalau emang bagus kita bawa aja ke atas. Ngapain ada di sini kan gitu. Menu-menuin aja. Saya ngelihat sebelah kiri saya ini ada tiang kolom besar. Ini kok ada yang
nongol ya, kayak ngelongok gitu. Gimana sih kayak gini, kayak yang tadi gitu kan ngelongok. Tapi putih. Tapi putihnya putih bener-bener putih. Saya pikir kan, oh mungkin dikerjain nih gua, anak baru kan. Terus saya perhatiin lagi, saya nengok aja gini kan. Penasaran nih, pengen tahu ngelongok nggak. Ternyata bener dia ngelongok nih, plek kayak sosok pocong nih saya lihat di situ. Mukanya gosong, ininya nih iketannya plek gitu kan. Itu ada di situ. Jadi cuma segini doang ngelongok. Saya langsung lari kan, saya coba tanya lah sama anak situ yang paham lah, yang udah lama. Ya emang banyak yang nggak berani sampai ujung-ujung, saya doang yang berani sampai ujung. Itu emang ada katanya, udah sering katanya. Lagi kalau kiranya shift sore itu nggak ada yang berani ke bengkel katanya. Paling shift 1 doang, tapi abang ngerasain pas shift 1, iya. Masih pagi lagi. Ngasih tahu deh ya. Kagak ngasih tahu, pantesan aja saya sampai pojok, udah sampai ujung, dia pergi. Sialan ini bocah, kata saya kan. Ya udah, langsung cabut lah dari situ. Nah ini yang masih jadi tanda tanya yang tadi ya, sosok bau apa itu. Dari situ kita naik lagi ke atas, yang lihat yang acara kan. Katanya, oh kayak gini acaranya gitu. Langsung lihat acaranya, oh iya. Sama aja gitu kan, ada ruang meeting juga yang dipakai juga kan, penuh juga. Jalan di koridor, jadi di koridor itu ada lukisan, ada foto, dan bentuknya kayak mungkin lukisan juga ya, lukisan tapi bener-bener mirip banget sama orang gitulah. Jadi gambar orang kayak zaman dulu lukisan Mona Lisa. Iya, lukisan zaman dulu lah. Iya gitu kan, kayak Mona Lisa gitu kan, kelihatan. Itu pas saya jalan di koridor sekitar ruang meeting, saya lagi jalan sendiri. Tiba-tiba sekali saya nengok ke kiri, nengok lagi 2 kali, masih lukisan biasa. Lukisan selanjutnya yang saya lihat, oh iya. Terus saya balik lagi habis itu. Lah, ini kok kayak yang kemarin, saya pikir kan, yang ada di ballroom. Saat itu saya, kok kayak yang ada di ballroom ya? Siapa nih orang? Kok bisa ya dipajang ada di situ? Lukisannya atau fotonya ada di situ. Ya saya mau nanya, orang di situ tamu semua ya kan. Mau nanya juga di situ ada beberapa anak F&B atau banket juga lagi pada sibuk. Mungkin juga mereka ada yang kenal, ada yang enggak gitu kan. Ya lebih pastinya mending saya nanya aja sama yang di bawah yang udah pasti tahu kan gitu, kayak manajer saya tanya, Pak, mohon maaf nih, saya mau nanya, itu ada salah satu lukisan di dekat ruang meeting, saya bilang. Itu lukisan siapa ya? Dia bilang gitu. Lukisan atau foto sih Pak, lebih tepatnya. Oh itu lukisan, tapi emang persis banget kayak foto. Itu siapa Pak? Pertanyaannya nih. Itu beliau adalah owner dari hotel ini, yang udah almarhum. Situ saya lagi makan, piring langsung saya geser, langsung diem saya. Gitu. Ya itu saya ketemu sama beliau kayak gitu. Ya baik-baik aja sih, nggak ada masalah. Kayak gitu. Jadi itu kejadian di situ. Nah juga pernah juga pas lagi hari esoknya saya ngelihat agak aneh sih emang di situ. Di situ kita kalau mau maintenance itu lewatin ada balkon. Balkonnya itu di luar jendela, tapi emang nggak ada pintunya. Aksesnya cuma lewat jendela. Waktu itu pas banget habis maghrib saya ngelihat, karena situ saya masuknya shift karena 1, 2, 3 pagi siang malam, jadi saya otomatis di saat shift 2 waktu itu sore habis maghrib saya lihat, awalnya saya lagi ngecek kolam berenang. Di sini kan kamar semua. Itu saya lihat di balkonnya itu ada sosok cewek baju putih, ya bisa dibilang kuntilanak lah ya mungkin. Entah dari mana dia datangnya, tapi dia itu pindah-pindah Bang di balkonnya. Jadi setiap kamar itu ada yang ada balkonnya, ada yang enggak. Di atas, di tengah, di atas lagi ke bawah. Sampai akhirnya pas yang udah di bawah nih, mungkin di lantai 1 kali ya itu, dia langsung terbang gitu kan ke arah kolam. Plek, sama kejadiannya kayak yang di hotel pertama. Blas, ada air. Kayak abis ada orang nyemplung. Nah, airnya gemercik gitu kan.
astagfirullahaladzim, kata saya, ini bener apa enggak sih? Kejadian lagi kayak gini. Udah enggak ini lagi lah, kita cabut aja deh langsung mencet lift. Tadinya mau ke basement malah ke atas. Ke atas pengen ngecek lingkungan situ, ngelihat kamar-kamarnya kan, pengen tahu dalamnya gimana ya. Di situ yang saya lihat kamarnya bagus lumayan buat menurut saya, tapi emang koridornya juga sama sih, agak-agak serem juga ya. Dalam artian yang saat itu sore itu saya dengar ada suara anak-anak lari ya di lantai 3 2 kali sama di lantai 5 waktu itu. Di hotel itu tuh yang bikin serem ininya ya, motif-motifnya ya. Ya. Tradisionalnya itu loh yang bikin serem ya. Iya gitu deh. Iya. Kurang lebihnya. Saya sempat ngalamin itu tadi di lantai 3, lantai 5 ada yang lari-lari anak-anak, sosok anak-anak. Yang saya lihat laki perempuan, dia masuk ke salah satu kamar, tapi saya juga belum menelusuri itu seperti apa karena saya udah keburu keluar dari situ karena waktu itu sempat sakit. Nah, saya baru kerja sekitar 4-5 hari itu saya langsung sakit. Nggak bisa bangun rasanya badan saya. Iya, akhirnya terus saya dibawalah sama keluarga istri kan ke kampung saya, ya katanya ketempelan gitu. Berarti sesensitif itu bang ya, abang ya? Ya bilang sensitif banget enggak, tapi kadang ya gitu. Ngefek ke kesehatan langsung. Iya, biasanya itu juga sebenarnya yang di hotel yang pertama itu ngefek. Terus saya udah mulai sakit-sakit. Bisa dibilang kalau kata orang sana mah sakit-sakitan saya. Oke, ini berarti cerita horor lu masih banyak banget ya bang ya. Yang ada yang belum diceritain tuh di mana bang? Yang lu di mana? Di beberapa hotel di Jakarta. Di Jakarta ya, iya. Sempat di Jakarta juga. Sempat di Jakarta. Itu pernah di Bogor juga. Oh pernah di Bogor? Iya 1 minggu doang. Udah nggak kuat kalau di Bogor, parah sih. Emang di jalan raya utama. Masih banyak. Gitu aja deh. Masih banyak nih kejadian horor yang belum diceritain ya teman-teman ya, karena ini durasinya juga sudah maksimal. Ntar part 3 nih bang. Ya mungkin kalau ada mau lanjut part 3 tinggal tulis di kolom komentar ya kan. Iya. Mau lanjut apa enggak kita lihat dulu ya kan dari komentar penonton mau lanjut apa enggak, karena ini kan udah masuk part 2 juga. Kalau mau lanjut part 3 kita lihat antusiasme penonton dulu ya kan. Nanti kita tanyain di kolom komentar mau lanjut apa enggak. Kalau lanjut ya udah kita bikin, kalau enggak udah bang, udah banyak banget. Oh ya udah. Iya. Udah stres sih bang, nggak mau nginep lagi ya. Kita kan cuma nge-share aja, sharing aja. Mau denger terserah nih, mau denger apa enggak nih. Kalau mau lagi ayo gas. Dan udah semua diceritain dari yang hotel sebelumnya juga ya, sampai yang terakhir-terakhir. Terus nanti kalau mau lanjut yang di Jakarta, ayo sok aja. Sama sekarang nih masih jadi teknisi bang ya, di mana di hotel yang di mana? Di salah satu hotel di Jakarta lah. Di Jakarta ya, masih jadi teknisi nih abangnya juga sampai sekarang. Dan pastinya ada cerita horor juga di situ. Iya. Rencana sih mau resign bang. Gak kuat juga bang di sini. Kacau bang, sama. Tapi ini bang hotel serem bang yang di Jakarta. Ini tua bang. Hotel yang tua terakhir juga. Ini hotel tua bang. Hotel bintang berapa? Maksudnya bintang di atas 3 apa? Bintang 4 lah. Oh, bintang 4 bang, ya? Iya. Di pusat kota lagi. Aduh, mungkin semua orang tahu ya. Kacau nih. Gak kuat saya sebenarnya, udah pengen resign aja. Oh, jangan gitu. Oh, nanti bang kalau emang udah pindah tempat ya kan, udah pindah tempat dan mau cerita ya udah sini lagi bang. Mungkin dalam waktu dekat ya, suratnya udah diproses soalnya. Ini udah sanggup tuh. Thank you banget bang ya. Iya. Udah nyeritain detail. Sama-sama. Dan memang kita tarik kesimpulan memang Bang Tito ini memang seorang yang sensitif, bukan lumayan lagi, emang sensitif banget, bahkan sampai beberapa kali ngaruh ke kesehatan bang ya ternyata. Betul. Sampai pingsan tiba-tiba. Pingsan sakit katanya serangan jantung lah katanya. Emang saat itu sampai emang berhenti, emang gak ada detaknya. Saya napas juga sesak saat itu. Jadi emang ya pengaruh itu ke kesehatan juga, cuman nggak diceritain aja dari awal ya. Ini baru kita tahu ternyata di belakang ini, ya di balik ini ternyata Bang Tito berapa kali jatuh bangun ya. Betul. Dengan rentetan kejadian yang begitu banyak. Betul. Ini thank you banget Bang, udah diceritain sama sahabat lonceng, terutama sama gue juga, makasih banget. Pokoknya yang udah nonton video ini dari awal sampai habis nih teman-teman di rumah, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa di like videonya.
Buat yang mau cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Tito juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.